Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Uyut Fikri Nugroho. Saya di sini dari Prodi Informatika semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yaitu dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Antrian Kasir Minimarket berbasis data, informasi, dan Abstract Data Type atau ADT. Baik, kemudian lanjut ke abstraknya. Jadi, penelitian ini berangkat dari permasalahan antrian kasir di minimarket, khususnya pada minimarket skala kecil yang masih dikelola secara sederhana. Kemudian kami mengusulkan solusi berupa sistem antrian berbasis ADT atau queue dengan prinsip FIFO, yaitu first in first out. Kemudian yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman C++, dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi model sistem antrian sekaligus media pembelajaran struktur data. Kemudian lanjut. Untuk latar belakangnya sendiri, minimarket melayani transaksi dengan frekuensi tinggi, sehingga pengelolaan antrian menjadi hal yang sangat penting. Antrian yang tidak teratur dan menyebabkan waktu tunggu lama dan menurunkan kepuasan pelanggan. Jadi sementara itu, dalam ilmu komputer terdapat konsep struktur data queue yang sangat sesuai untuk memodelkan sistem antrian kasir. Kemudian oleh karena itu, penelitian ini saya fokuskan pada analisis dan perancangan sistem antrian kasir berbasis konsep tersebut. Kemudian untuk perumusan masalahnya sendiri yaitu yang pertama, bagaimana menganalisis kebutuhan data dan informasi sistem antrian kasir. Kemudian, bagaimana merancang sistem antrian kasir berbasis data, berbasis ADT, queue, dan atau FIFO. Kemudian, bagaimana mengimplementasikan dan menguji sistem dalam C++. Kemudian, kita lanjut ke batasan masalah. Pada suatu minimarket, untuk batasan masalahnya yaitu agar penelitian lebih terarah, kami memberikan beberapa batasan antara lain. Penelitian hanya dilakukan pada satu kasir dan satu jalur antrian. Kemudian data yang diolah terbatas pada data pelanggan. Kemudian serta sistem yang dibangun dalam bentuk aplikasi berbasis teks tanpa database dan antarmuka grafis. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu tujuan ini adalah untuk menganalisis kebutuhan data dan informasi sistem antrian kasir, merancang sistem antrian berbasis ADT queue FIFO, serta mengimplementasikan sistem tersebut ke dalam bahasa pemrograman C++. Kemudian kita lanjut ke pengertian sistem. Jadi, sistem ini dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, dalam penelitian ini, sistem antrian kasir terdiri dari pelanggan, kasir, data transaksi, serta aturan pelayanan yang diproses menjadi informasi urutan pelayanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep data dan informasi. Jadi, data yaitu fakta mentah bisa berupa nomor antrian dan jumlah barang. Kemudian kalau informasi yaitu hasil pengelolaan data, yaitu bisa berupa jumlah pelanggan dan kondisi antrian. Jadi untuk urutannya yaitu misal data masuk, kemudian diolah menjadi informasi, kemudian informasi tersebut kan bisa diambil keputusannya. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada queue dan konsep FIFO. Queue merupakan struktur data antrian dengan dua operasi utama yaitu enqueue dan dequeue. Prinsip yang digunakan adalah FIFO, yaitu first in first out, di mana pelanggan yang lebih datang terlebih dulu yaitu yang dilayani lebih dahulu. Dan prinsip ini sangat sesuai dengan kondisi antrian kasir minimarket pada dunia nyata. Kemudian gambaran kecil dari sistem
antrian kasir minimarket yaitu menggunakan model single channel atau single pass. Kemudian alurnya yaitu pelanggan datang, kemudian menunggu, kemudian melayani, kemudian keluar, yaitu seperti konsep FIFO, first in first out. Jadi siapa yang datang duluan itu yang dilayani dan kemudian keluar duluan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan deskripsi sistem. Jadi, sistem yang kami rancang merupakan simulasi antrian kasir minimarket dengan satu kasir. Sistem ini menyediakan 3 fitur utama, yaitu ada tambah pelanggan, layani pelanggan, dan tampilkan pelanggan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan flowchart sistem saya. Baik, ketika kita klik run atau mulai, di situ kita ada 4 pilihan, ada tampilan menu, itu ada 4. Yang pertama, tambah pelanggan, layani pelanggan, lihat daftar antrian, dan keluar. Jika inputan yang pertama yaitu 1, berarti kan tambah pelanggan, yaitu menggunakan fungsi enqueue. Jika mengetikkan 1 yaitu tambah pelanggan, di situ nanti disuruh menginputkan yaitu nama pelanggan, jumlah barang, dan total belanja. Kemudian jika kita mengetikkan 2 yaitu layani pelanggan, jadi antrian yang pertama tadi yang tambah pelanggan itu yang pertama akan dilayani terlebih dahulu sampai antrian itu kosong. Kemudian jika kita mengetikkan 3 yaitu lihat daftar antrian, di situ nanti akan keluar pelanggan siapa saja yang belum dilayani, dan kemudian jika sudah dilayani semua maka daftar antrian tersebut akan kosong. Kemudian jika kita mengetikkan 4 yaitu kita keluar dari program tersebut. Jadi seperti itu. Di sini ada struktur data yang sering digunakan, yaitu struktur data utamanya yaitu menggunakan struct customer. Jadi pada struct customer itu bisa berupa nomor, nama, jumlah barang, dan total belanja. Kemudian ada struct queue, jadi untuk menyimpan penanda depan dan belakang antrian. Kemudian implementasi ini menggunakan linked list agar jumlah antrian bersifat dinamis. Kemudian desain input dan outputnya. Pada input sistem berupa pilihan menu dan data pelanggan. Sedang di sini untuk inputnya sendiri itu nanti kita disuruh masukin nama pelanggan, jumlah barang, dan total belanja. Kemudian sedangkan outputnya sendiri itu berupa informasi pelanggan yang dilayani dan daftar antrian yang masih menunggu. Jadi pada outputnya sendiri yaitu berupa nomor antrian, data pelanggan, dan daftar antrian. Nah, di sini ada tampilan programnya sendiri, yaitu menggunakan implementasi bahasa pemrograman C++, yaitu dengan fungsi enqueue, yaitu digunakan untuk menambahkan pelanggan, kemudian dequeue untuk melayani pelanggan terdepan, kemudian display yaitu menampilkan seluruh antrian. Jadi seperti ini. Nah, di sini bila kita ini seperti gambaran inputnya ya. Jadi ada nama, jumlah barang, dan total belanja. Kemudian outputnya, kemudian ketika di run tampilannya akan seperti ini. Jadi ada yang pertama, tambahkan pelanggan ke antrian, layani pelanggan, lihat daftar antrian, dan keluar. Nah, ini penjelasannya fungsi kode programnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk fungsinya, yaitu untuk init yaitu menginisialisasi antrian agar berada dalam kondisi kosong. Kemudian isEmpty yaitu mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Kemudian enqueue
menambahkan pelanggan baru ke belakang antrian. Kemudian DQ menghapus dan melayani pelanggan yang berada di bagian antrian paling depan. Jadi kan dari awal kan saya sudah jelaskan, yaitu menggunakan konsep FIFO, yaitu first in first out. Jadi siapa yang datang duluan itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian display, yaitu menampilkan seluruh pelanggan yang masih berada dalam antrian. Untuk code yaitu menampilkan teks atau nilai ke layar atau outputnya. Untuk C-nya yaitu menerima input dari pengguna melalui keyboard. Kalau struct yaitu menyimpan seluruh data pelanggan dalam suatu sistem. Nah, untuk outputnya sendiri itu seperti ini. Bisa kita lihat, misal kita mengetikkan satu yaitu tambah pelanggan ke antrian, misal nama pelanggannya Uyut, jumlah barangnya 5 dan total belanjanya 50.000. Kemudian pelanggan tersebut berhasil ditambahkan ke nomor antrian pertama. Kemudian misal kita menambahkan pelanggan terus, dan itu urutannya urut, jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian ketika kita mengetikkan layani pelanggan, maka antrian yang angkanya paling kecil atau nomor antriannya paling kecil itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Kalau kita misal mengetikkan 3, yaitu lihat daftar antrian. Nah, di situ berarti akan menampilkan seluruh daftar antrian yang belum dilayani. Kalau sudah dilayani itu, apalagi kalau sudah dilayani semua, itu bisa kosong untuk lihat daftar antriannya. Kemudian untuk pengujian sistemnya, yaitu yang pertama bisa menggunakan black box testing. Jadi untuk pengujiannya yaitu skenario-nya yaitu tambahkan pelanggan, jadi tambahan pelanggan, layani hingga kosong, tampilkan antrian. Yaitu untuk misal menambahkan beberapa pelanggan secara berurutan dan memeriksa urutan nomor antrian. Kemudian layani pelanggan hingga antrian kosong dan memastikan tidak terjadi kesalahan ketika DQ dipanggil pada antrian kosong. Kemudian hasil pengujian ini menunjukkan bahwa operasi queue berjalan sesuai rancangan dan tidak ditemukan kesalahan logika pada skenario uji sistem yang disusun. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem antrian kasir itu berhasil dirancang, kemudian menggunakan konsep data, informasi, dan ADT-Q berbasis FIFO, serta dapat dijadikan modal awal untuk mengembangkan sistem kasir yang lebih bagus dan kompleks. Di sini ada sarannya, yaitu untuk penelitian selanjutnya atau untuk mengembangkan penelitian ini, sistem dapat dikembangkan menjadi multikasir, kemudian menambahkan database serta antarmuka grafis agar lebih mudah siap digunakan secara nyata. Kemudian untuk daftar pustakanya sendiri, yaitu saya melihat dari jurnal Hidayat W.F 2022, analisa dan perancangan sistem informasi. Lokasinya yaitu Pontianak, tepatnya Universitas Bina Sarana Informatika atau BSI. Dan yang kedua, program studi Sistem Informasi Universitas Bina Dharma 2011. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau masih banyak yang dibingungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.